Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu fil akhirati wa lahu qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Raudhatul Jannah, Taman Surga. Semoga kita senantiasa mendapatkan sikap istiqomah dalam setiap ibadah kita dan dalam mencari ilmu syar'i, di mana salah satu buah manisnya mencari ilmu syar'i ataupun mendapat dalam tolak ilmu semacam ini adalah salah satunya adalah sikap istiqomah. Inilah yang senantiasa kita harapkan, semoga perjalanan kita di taman-taman surga senantiasa menjadikan kehidupan kita di hari ini dan esok selalu berbuat, selalu berbalut dengan istiqomah. Ada satu pertanyaan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 38. Sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah kepada engkau." Ya Rasulullah, kullil fil islami qalan lan asalu anhu ahadan ba'daka. Maka Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, amantu billahi wastaqim, katakanlah aku beriman lalu istiqomah. Dan memang yang paling sulit salah satunya adalah kita berusaha untuk melakukan sikap istiqomah. Ibatul iman ajalahu wa iyyakum. Hari ini tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Hari ini masih dalam bulan Arba'atul Hurum. Maka di surat atau ayat 36 ada stressingnya, ada penekanannya. Yang pertama adalah Arba'atul Hurum, di mana ada 4 bulan haram. Kemarin Dzulqa'dah, lalu hari ini Dzulhijjah. Akhir bulan ini insya Allah kita memasuki bulan Muharram. Itu stressing yang pertama. Sementara stressing yang kedua adalah, penekanan yang kedua adalah fala taslimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau menganiaya dirimu di dalam 4 bulan itu. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, ketika kita melakukan kebaikan maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Namun ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dosanya pun dilipat gandakan. Dan semoga kita bisa mengarungi hal-hal yang positif dalam bulan-bulan yang di dalam surat 9 ayat 36 tadi adalah Arba'atul Hurum. Jamaah rahimakumullah,
masih berkaitan dengan 2 pekan yang lalu, kultum 2 pekan yang lalu, yang telah disinggung pada waktu itu adalah siksa neraka, pengingat bagi umat muslim. Dan tentunya ini sesi kedua, insya Allah akan berlanjut. Di sini diketengahkan ada ayat-ayat Al-Quran yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Ketika kita berbuat maksiat atau menyeberangi atau bertolak belakang dengan qala Allah qala Rasul qala sahabat, ini akan ditemui oleh orang-orang itu. Salah satunya adalah di surat Al-Ghasyiyah ayat 2 dan sampai dengan 7. Allah berfirman dalam ayat ini yang menjelaskan bagaimana penghuni neraka akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Makanya dari pohon berduri yang tidak mampu menghilangkan rasa lapar. Salah satu poinnya di surat 3-nya, di ayat 3-nya, amilatun nasibah, bekerja keras, bersusah payah, tasla naron hawiyah, mereka masuk api yang sangat panas, itu apa? Neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun min ila min duri', tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pohon berduri, pohon ada durinya kita makan. Alhamdulillah, nggak terbayang itu seperti apa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salah satu perkara yang penting di dalam akidah Islam adalah beriman kepada nerakanya Allah. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, dalam hal al-iman fi yaumil akhir ditegaskan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari, inna ma nazala awala ma nazalu minhu, sesungguhnya yang pertama kali turun darinya dari Allah adalah suratul minal mufassal, adalah surat-surat pendek yang dimulai dari Qaf dan diakhiri dengan Anas. Fiha jirul jannati wan nar, yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Jadi yang pertama kali itu yang berkaitan dengan surga dan neraka. Nah, hal ini menanamkan kepada hati para sahabat pada waktu itu di awal Islam tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari yang abadi. Maksudnya, jika tidak di kebahagiaan abadi, ya kesengsaraan abadi. Sebagaimana Allah tegaskan di surat 42, surat Asyura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jemaah pecinta ilmu syar'i rahimakumullah, bahwa dan ibu,
pada neraka jahanam, maka Allah tidak akan memperingatkan kita akan bahaya sesuatu sebagaimana Allah Jalla wa'ala memperingatkan tentang neraka jahanam. Allah tegaskan di surat Al-Lail ayat 14, fa'anzartukum, maka kami memperingatkan kalian, naran talazza, dan neraka yang menyala-nyala. Lalu di ayat 15-nya, la yaslaha ila asqa, kata Allah, tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang yang paling celaka. Sebaiknya dan seharusnya kita menghindar dari hal-hal itu. Oleh karena itu, ikutin pola Allah, pola Rasul, pola sahabat itu kita ikutin. Dan kita dapati dalam Al-Quran itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan secara detail tentang neraka jahanam. Ini peringatannya bagi saya terutama, juga bagi jamaah yang lain. Neraka jahanam itu, tentang penjaga neraka jahanam, Allah sebutkan secara detail tentang bagaimana azab neraka jahanam, tentang minuman neraka jahanam tadi yang minumannya sangat panas, tentang makanan neraka jahanam, pohon zakum salah satunya yang peduli, tentang penghuni neraka jahanam dengan sangat detail agar benar-benar menanamkan dalam hati kita masing-masing bahaya neraka jahanam itu luar biasa. Dan ini menjadi masalah dari sebagian kita. Kita baca ayat-ayat itu, tapi tidak paham maknanya. Hanya dibaca, dilewati, tanpa direnungkan isinya. Jadi ayat tersebut, tatkala Allah Jalla wa'ala sedang menggambarkan tentang dahsyatnya neraka. Oh Bapak, setiap Senin hingga Jumat pada maghrib, datangi, dengarkan. Banyak ilmu yang diambil dari kajian Nusa Mentah. Silakan, nggak bisa baca Al-Quran, nggak ada urusan, dengarkan saja udah. Kata karena Rasulullah SAW udah memperingatkan dari 1400 tahun yang lalu kira-kira. Rasulullah tegaskan, idza maradu riyadil jannah farta'u, jika engkau melewati taman surga, farta'u, mampirlah. Ya seperti ini Rasul Jannah qalabul ilm. Nah, itu peringatan dari Allah tentang neraka jahanam. Bahkan Rasulullah pun juga mengingatkan kepada kita. Demikian juga Nabi SAW beliau memperingatkan dengan sangat keras tentang dahsyatnya neraka jahanam. Jamaah perindu surga rahimahullah, di dalam Musnad Ahmad 17673 telah menceritakan kepada kami Abu Razak yang mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata Rasulullah SAW, anzartukum nar, aku peringatkan kalian akan dahsyatnya neraka. Aku peringatkan kalian akan dahsyatnya neraka. Sampai 2 kali Rasulullah menegaskan itu. Hatta law kana rajulun kama fi asok, sampai-sampai jika ada orang-orang yang ada di ujung pasar suk, sami'ahu wa sami'a ahlus sufi, maka ia dan seluruh penghuni pasar itu akan dapat mendengarkan. Kenapa? Saking kerasnya, saking pentingnya hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita kepada mereka. Artinya itu juga kepada kita saat ini.
wa wa'ala mimbar, sedangkan beliau di atas mimbar. Nah, kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah terus-menerus mengulang-ulang sampai 2 kali. Saya peringatkan kalian tentang dasar neraka jahanam 2 kali. Maka kata Nu'man bin Bashir, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sedang berlasah di posisi di mimbar berdiri, sedang bertapah, maka suara Nabi tersebut akan sampai atau terdengar kepada orang-orang yang saat itu sedang di pasar. Artinya apa? Keras, lantang. Artinya Nabi SAW dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dan diulang-ulang memperingatkan akan bahaya neraka, akan bahaya neraka jahanam. Kenapa? Karena Nabi SAW telah diberi izin oleh Allah Jalla wa'ala untuk melihat langsung bagaimana neraka jahanam, bagaimana ngerinya neraka jahanam, bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan umatnya, tentu termasuk juga diri saya dan bapak dan ibu yang lainnya, benar-benar dengan penghayatan. Rasulullah mengingatkan kita dengan benar-benar dengan penghayatan, benar-benar dengan penuh perhatian kepada umatnya, supaya umatnya tidak tergelincir ke liangnya neraka. Sehingga beliau mengulangi peringatan tersebut dengan suara yang lantang. Maka kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, maka suara Nabi tersebut akan didengar oleh orang-orang di pasar, di mana orang pasar saat itu sibuk berbelanja, yang sibuk sedang tawar-menawar, yang sibuk sedang memilih barang. Mendengar suara Nabi SAW dengan tentang dahsyatnya neraka jahanam. Ada 2 hal. Yang pertama tadi tentang surat Ghasyiyah, juga surat Al-Lail. Yang kedua adalah peringatan Rasul tentang neraka jahanam. Kesimpulannya, siksa neraka pengingat umat muslim sesi kedua ini dipertegas bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang paling mengerikan. Yang salah satunya tadi adalah Al-Ghasyiyah ayat 2-7. Kemudian ada surat 92, surat Al-Lail ayat 14-15. Sedang dari Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad nomor 17673, Rasulullah memperingatkan dengan sangat keras tentang dasarnya neraka jahanam. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadikan kita concern, menjadikan kita fokus. Anda mengajak dalam hal ini, mengajak Anda pribadi dan antum untuk selalu istiqomah, untuk selalu menghindari hal-hal yang sifatnya buruk kelak di kemudian hari. Itulah untuk pada pagi ini, semoga bermanfaat dan insya Allah berlanjut pekan depan. Walau bisa alhamdulillah pada takunannya minal benarnya rohmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.